Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan materi sistem kendali, temperatur dan flow, serta level dan pressure. Saya Yesti Mutiara Supriyadi dengan NIM 200201058. Saya Ana Nurdiasari dengan nomor induk mahasiswa 20020011066. Saya Anissa Tuzahro, nomor induk mahasiswa 200101025. Sistem kendali temperatur adalah sistem kendali yang berfungsi untuk mengatur, mengendalikan, memerintah sebuah besaran temperatur atau suhu. Pengendali temperatur adalah suatu instrumentasi yang bekerja mengontrol temperatur atau keadaan temperatur di dalam ruang. Dengan adanya sistem kendali temperatur, proses perubahan suhu dalam suatu ruang atau suatu objek dapat diukur atau dideteksi serta dapat dikendalikan dan diatur besarannya sesuai dengan yang kita inginkan. Cara kerja sistem kendali temperatur. Bagaimana sih cara kerja dari sistem kendali temperatur ini? Cara kerjanya yaitu dikendalikan oleh controller yang menerima sinyal dari sensor suhu sebagai input. Kemudian input ini akan menjadi acuan bagi controller untuk memberikan perintah kepada aktuator sehingga mendapatkan output yang sesuai. Sistem kendali temperatur sendiri ada dua. Pertama, open loop. Cara kerja sistem kendali temperatur manual ini hanya dipengaruhi oleh input. Controller akan memproses perintah terhadap aktuator sesuai dengan input. Yang kedua, closed loop. Cara kerja sistem kendali temperatur otomatis ini tidak hanya mengikuti permintaan dari input, melainkan dipengaruhi oleh output yang menjadi feedback pad. Terdapat sensor untuk menerima feedback pad yang akan diteruskan ke summing point. Sinyal error dari summing point inilah yang akan menjadi penentu kerja controller selanjutnya. Alur proses sistem kendali temperatur open loop tidak berbeda jauh dengan open loop yang lain, yaitu di mana pertama ada input, kemudian input dimasukkan ke controller dan controller akan memproses, lalu akan menjalankan plan atau proses, lalu didapatkanlah output. Sedangkan untuk alur proses sistem kendali temperatur closed loop itu berbeda dengan sebelumnya. Jika sebelumnya output bergantung kepada input, nah kalau ini output serta proses dari sistem kendali ini bergantung dari output yang diterima oleh sensor. Jadi ada sensor di dalam sistem kendali temperatur ini. Contohnya kita ambil yang paling sering kita jumpai ialah pendingin ruangan air conditioner. Ketika kita menginginkan outputnya 23 derajat Celcius, kita akan memasukkan input 23 derajat Celcius. Lalu sinyal input itu akan dideteksi oleh error detector dan diteruskan ke controller. Controller ini akan memproses permintaan yang kita berikan. Nah, dari permintaan yang kita berikan ini terjadilah proses pendinginan udara di ruangan. Setelah pendinginan udara di ruangan didapatkanlah output. Suhunya misalkan belum 23 derajat, maka akan dideteksi oleh sensor. Ketika suhu belum 23 derajat, maka controller akan kembali melakukan proses pendinginan. Jika sudah dan atau bahkan melebihi 23 derajat, contohnya ke 20 derajat, controller akan memberikan perintah untuk menaikkan suhu supaya suhunya stabil di 23 derajat. Begitu. Sistem kendali temperatur sangat berperan penting dalam menunjang keberhasilan suatu proses. Dan dewasa ini, sistem pengendali temperatur selain dipakai pada industri-industri besar ataupun modern, sistem ini juga banyak digunakan pada industri-industri menengah dan kecil. Contoh pengaplikasian sistem kendali temperatur, yang pertama ada alat penetasan telur ayam, yang kedua sistem kendali temperatur untuk proses pasteurisasi susu, kemudian yang ketiga sistem kendali temperatur untuk proses pasteurisasi alat-alat medis, dan yang terakhir pengendalian suhu untuk kestabilan proses pemanasan minuman sari jagung. Untuk pertanyaan yang pertama, controller apa yang biasanya digunakan dalam sistem kendali temperatur dan mengapa? Controller yang biasanya digunakan pada sistem kendali temperatur ialah controller PID atau Proportional Integral Derivative Controller. Controller ini merupakan mekanisme umpan balik yang biasanya digunakan pada sistem kontrol industri. Kontrol PID ini secara kontinu menghitung nilai kesalahan sebagai beda antara set point yang diinginkan pada variabel proses terukur. Sistem kendali PID terdiri dari 3 macam kendali, yaitu proporsional, derivatif, dan integral, dengan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Tujuan penggabungan 3 jenis kendali tersebut adalah untuk menutupi kekurangan dan menonjolkan kelebihan masing-masing. Tujuan dari keseluruhan PID ini ialah untuk mempercepat reaksi sebuah sistem mencapai set point-nya, lalu menghilangkan offset pada sistem dan menghasilkan perubahan awal yang besar dan mengurangi overshoot.
Kenapa sistem kendali temperatur digunakan dalam contoh pengaplikasian yang disebutkan di atas? Hal ini dikarenakan contoh pengaplikasian di atas memerlukan suatu sistem yang dapat mengatur suatu suhu supaya dalam keadaan stabil, sehingga digunakanlah sistem kendali temperatur ini dengan tujuan supaya suhu dari suatu alat atau suatu ruangan itu bisa stabil dan bisa dikendalikan. Salah satu contohnya ialah sistem kendali temperatur untuk proses pasteurisasi alat-alat medis, di mana alat-alat medis yang digunakan oleh para tenaga kesehatan di sini sangatlah perlu untuk disterilkan atau dipasteurisasi ini dengan mencapai suhu tertentu. Bisa kita bayangkan ketika alat medis ini tidak disterilkan atau dipasteurisasi dengan suhu yang sesuai dengan ketentuannya, itu alat-alat medis yang digunakan itu akan terkontaminasi oleh bakteri, sehingga perlu kita gunakan sistem kendali temperatur ini untuk mengatur temperatur dalam proses pasteurisasi alat-alat medis ini. Lalu contoh lainnya ialah pada penetas telur ayam. Bisa kita bayangkan ketika kita tidak menggunakan sistem kendali temperatur, suhu yang kita gunakan untuk menetaskan telur ayam pada batas tertentu itu bisa saja melebihi atau kurang dari batasnya jika kita tidak menggunakan sistem kendali temperatur, karena kita tidak bisa mengaturnya secara sistematis. Dengan menggunakan sistem kendali temperatur ini, telur ayam akan menetas dengan sempurna dengan suhu yang sesuai. Seperti itu.